Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tekanan pada proses pernafasan manusia. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Abdus Syakur dengan NIM T2017-180, Mahdia Fitria dengan NIM T2017-184, Haula Afifah T2017-182, Lailatul Mufidah T2017-181, Alfan Hamdani T2017-179, Siti Anisatut Tisiah T2017-183. Sebelum masuk pada penjelasan, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap di rumah aja. Dan semoga wabah corona ini segera berakhir agar kita bisa melakukan kuliah seperti biasanya dan dapat bertemu lagi. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Kami menggunakan aplikasi Mindmap untuk membuatnya. Kita akan membahas tentang apa itu pernafasan pada manusia, mekanismenya, hukum-hukumnya, dan di sini juga ada kuis. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian pernafasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Syakur, NIM T2017-180. Saya di sini sebagai pemateri dari pelajaran mekanika, yaitu bagian dari pengertian pernafasan. Pengertian pernafasan atau respirasi yaitu adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen dan ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Peristiwa menghirup udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Jadi disimpulkan bahwasanya menghirup itu dengan menghirup udara atau oksigen CO2 terus mengeluarkan menghirup udara yaitu O2 oksigen dan mengeluarkan CO2 karbon dioksida. Dan peristiwa-peristiwa ini yaitu menghirup udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi, yaitu menghirup yaitu seperti ini itu disebut inspirasi dan mengeluarkannya disebut ekspirasi. Terus yang selanjutnya adalah respirasi eksternal, adalah proses pertukaran gas antara darah dan atmosfer, sedangkan respirasi internal adalah proses pertukaran gas antara darah, sirkulasi, dan sel jaringan. Terus yang selanjutnya adalah anatomi pernafasan. Anatomi pernafasan itu dibagi ada 2 bagian, yaitu yang pertama bagian saluran pernafasan bagian atas. Yang bagian atas di sini, terus yang selanjutnya saluran pernafasan bagian bawah. Saluran pernafasan bagian atas itu terdiri dari lubang hidung, sinus, dan raning. Terus laring. Terus yang selanjutnya saluran pernafasan bagian bawah itu terdiri dari trakea, paru-paru, bronkus, dan diafragma. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Di sini ada 2 macam pernafasan, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Yang pertama kita akan membahas tentang pernafasan dada. Pernafasan dada dibagi menjadi 2 fase.
yaitu fase inspirasi dan juga ekspirasi. Udah dijelasin sama teman saya tadi, pernafasan itu adalah proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur. Nah, yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase ini itu berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada mengembang saat kita menghirup udara. Seperti itu. Nah, pengembangan rongga dada ini menyebabkan volume paru-paru juga mengembang. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang kaya oksigen masuk. Begitu. Selanjutnya, fase ekspirasi. Pada fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya antar tulang rusuk ke posisi yang semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan volume paru-paru juga mengecil, sehingga tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Nah, hal ini itu menyebabkan udara yang ada di dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Proses kita mengeluarkan nafas. Selanjutnya ada pernafasan perut. Di sini juga dibagi menjadi dua fase, yaitu sama fase inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan perut ini merupakan pernafasan yang mekanismenya menyebabkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Kita masuk pada fase inspirasi. Nah, di fase ini tuh kontraksi otot diafragma sehingga bisa mengembang, yang berakibat paru-paru ikut mengembang. Jadi hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga udara yang di luar bisa masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi otot, sehingga bisa kembali pada posisi semula. Nah, jadi rongga dada itu mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar, dan mengakibatkan udara yang ada di dalam paru-paru ini bisa keluar. Prosesnya seperti kita bernafas biasa, paru-paru akan mengembang, dan ketika kita mengeluarkan udara atau kita mengeluarkan karbon dioksida, itu paru-paru akan ikut mengecil. Bisa dirasakan ya. Di sini juga ada gambarnya. Udara masuk dan juga udara keluar. Yang gambar sebelah kiri ada inspirasi yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti ini gambarnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada pada pernafasan manusia. Di sini saya akan menjelaskan dua hukum. Yang pertama itu hukum Dalton dan hukum Charles. Hukum Dalton menghitung tentang tekanan parsial gas dalam suatu gas campuran. Nah, setiap gas berdifusi melalui tekanan parsial tinggi melalui membran permeabel ke daerah bertekanan parsial rendah. Semakin besar perbedaan tekanan, maka laju difusi akan semakin besar. Nah, contohnya ketika kita akan menaiki gunung pada daerah ketinggian. Ketika kita berada di bawah, maka tekanan parsial kita sedang tinggi-tingginya. Dan ketika sudah kita akan naik, maka tekanan kita atau tekanan parsial kita itu sangat rendah, sehingga kita kesulitan dalam bernafas dan membutuhkan oksigen yang sangat besar, sehingga dapat disesuaikan atau dirumuskan dengan PT atau tekanan total sama dengan P1, P2 dan seterusnya, di mana
tekanan parsial pada masing-masing gas. Kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini menjelaskan tentang tekanan oksigen atau tekanan gas berbanding dengan suhu absolutnya. Contohnya ketika seseorang membawa botol dengan berisikan oksigen atau membawa tabung berisikan oksigen dalam penerbangan tinggi dan suhu yang rendah, maka menyebabkan tekanan oksigen tersebut akan menurun sehingga oksigen atau ketersediaan oksigen yang ada itu akan menurun, sehingga dapat dirumuskan dalam P1 sebanding dengan P2 sama dengan T1 sebanding dengan T2, di mana P1 itu tekanan mula-mula dan P2 tekanan sesudahnya sama dengan T1 suhu mula-mula sebanding dengan T2 atau suhu sesudahnya. Sekian kedua hukum yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Ica. Yang ketiga yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle merupakan hukum yang membahas tentang hubungan antara tekanan dengan volume suatu gas. Hukum Boyle berbunyi pada suhu tetap, tekanan gas pada ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Saat manusia melakukan inspirasi, manusia membuat tekanan rendah di dalam paru agar udara mengalir masuk ke luar. Hukum Boyle menurunkan tekanan paru yaitu meningkatkan volume paru. Peningkatan volume paru membuat tekanan rendah dan udara mengalir masuk dari luar tubuh, dan udara mengalir dari paru-paru sampai keluar tubuh, sehingga tekanan dari paru dan luar tubuh sama. Rumus hukum Boyle dinyatakan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali F2 dikali V2, di mana P1 merupakan tekanan gas mula-mula, sedangkan P2 merupakan tekanan gas air, sedangkan V1 merupakan volume gas mula-mula, sedangkan V2 merupakan volume gas akhir. Yang keempat yaitu hukum Ohm. Aliran udara masuk dan keluar dari paru sangatlah tidak mudah karena terdapat tekanan atau resistensi jalan napas. Resistensi berbanding lurus dengan besar tekanan udara di dalam jalan napas dan berbanding terbalik kecepatan alir udara melewati jalan napas. Hal ini sesuai dengan batasan sesak napas disebabkan oleh peningkatan udara yang melalui jalan napas. Begitupun dengan pada kondisi emfisema di mana begitu besar tekanan udara saat ekspirasi. Sebaliknya, penurunan kecepatan alir udara saat inspirasi menunjukkan adanya resistensi yang besar, terutama pada Di sini ada 6 hukum dan keempat hukumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya kebagian 2 hukum, yaitu yang pertama hukum Laplace dan yang kedua hukum Henry. Hukum Laplace sendiri yaitu adalah tekanan pada gelembung alveolin berbanding terbalik terhadap radius dan berbanding lurus terhadap tegangan permukaan. Gelembung sabun dapat bertahan untuk tidak pecah karena ada 2 gaya yang seimbang yang kerjanya berbeda. Satu gaya yang ingin mempertahankan yaitu tegangan permukaan berupa gaya permukaan yang dilakukan oleh sisi parohan 2Y 2NR gelembung bawah terhadap sisi yang di atas. Sedangkan yang kedua, gaya yang ingin memecahkan yaitu selisih tekanan di dalam dan di luar gelembung. Yaitu karena gelembung belum pecah, haruslah kedua persamaan di atas sama. Di sini ada P sama dengan tekanan, di mana P sama dengan 4G, R sama dengan jari-jari, G sama dengan tekanan permukaan. Sedangkan hukum Henry sendiri yaitu adalah kuantitas gas yang terlarut pada cairan adalah proporsional terhadap tekanan parsial
dan kelarutan gas tersebut. Tekanan yang terima juga menyebabkan gas-gas dalam udara nafas menjadi lebih banyak yang terlarut dan dapat menimbulkan gangguan pada difusi dan transportasi gas pada proses pernafasan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuis. Nah, di sini terdapat 5 kuis, 5 soal. Yang pertama yaitu suatu ruang tertutup yang volumenya 0,2 meter kubik berisi gas dengan tekanan 60.000 PA. Hitunglah berapa volume gas apabila tekanan dinaikkan menjadi 80.000 PA. Nah, di sini diketahui bahwa P1 sama dengan 60.000 PA, P2 sama dengan 0,2 meter kubik, P2 sama dengan 80.000 PA. Yang ditanya adalah V2. Berarti jawabannya adalah P1 kali V2 sama dengan P2 kali V2. Karena di sini V2 tidak diketahui, maka V2 yang ditanyakan, maka P2 itu pindah luas menjadi 4. Jadi P1 kali V2 per P2 sama dengan P1 adalah 60.000, V1 adalah 0,2 banding 80.000. Nah, di sini dicoret sama menjadi 6 kali 0,2 per 8. 6 kali 0,2 adalah 1,2 per 8. Jadi sama dengan 0,15 meter kubik. Jadi volume gas sekarang adalah 0,15 meter kubik. Nah, di sini jawaban. Jadi jawaban yang disediakan di sini yang benar adalah A, 0,15 meter kubik. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana mekanisme tekanan gas pada proses pernafasan menurut Robert Boyle. Nah, setelah mendengarkan penjelasan yang sebelumnya, berarti diketahui bahwa Robert Boyle mengatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Semakin tinggi tekanan, maka volume akan menurun. Begitupun sebaliknya. Berarti saat kita menarik nafas, diafragma akan bergerak ke atas. Volume paru-paru akan meningkat dan tekanan di udara akan menurun, sehingga udara dari luar tubuh kita akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, demikian pula sebaliknya saat kita menghembuskan nafas, diafragma akan bergerak turun, volume paru-paru akan berkurang dan tekanan akan naik, sehingga udara di dalam paru-paru akan tertekan sehingga keluar dari paru-paru. Nah, soal yang ketiga yaitu di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai volume 2 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Jika volume gas menjadi 3 liter, maka suhu gas menjadi, kan diketahui di sini jawabannya diketahui volume awal atau V1 sama dengan 2 liter. Nah, kita ubah menjadi meter kubik. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. V2 juga seperti itu menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. T1 yaitu 20 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin, berarti ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. K atau K. Nah, suhu air atau T2 belum diketahui. Yang ditanyakan jawabannya adalah V1 per T2 sama dengan V2 per T2. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 3 per 300 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 per T2. Di sini 10 pangkat min 3 karena sama kita coret menjadi 2 per 300 sama dengan 3 per T2. Di sini 2 per 300 di sini karena sama-sama bisa dibagi 2, maka kita dibagi menjadi 1 per 150. Nah, di sini T2 karena T2 yang ditanyakan menjadi karena T2 yang ditanyakan berarti 3 itu pindah ruas, T2 itu pindah ruas menjadi T2 sama dengan 400. Jawabannya adalah T2 sama dengan 450 K. Nah, kita ubah menjadi derajat Celcius, maka dikurangi 273. 450 dikurangi 273 adalah 177 derajat Celcius. Nah, di soal ini pilihan yang benar adalah B, 177 derajat Celcius. Nah, soal selanjutnya yang keempat yaitu di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang memiliki tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, maka volume gas menjadi, nah di sini jawabannya yaitu diketahui P1 sama 2 atm diubah menjadi Pascal menjadi 2 kali 10 pangkat min
10 pangkat 5 Pascal. Begitu pula dengan P2 diubah menjadi Pascal, menjadi 4 kali 10 pangkat 5. V1 sama dengan 1 liter diubah menjadi meter kubik menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang ditanyakan adalah V2. Jawabannya adalah P1 kali V2 sama dengan P2 kali V1. Nah, di sini P1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 1 kali 10 pangkat min 3. P2 sama dengan P2 4 kali 10 pangkat 5 kali V2. Nah, di sini karena 10 pangkat 5 itu sama, jadi kita coret. Menjadi dan juga 4 ini dapat juga dibagi sama-sama dapat dibagi 2, diperkecil jadi 1 dan 2. Jadi 1 kali P1 jadi 1, V2 sama dengan P1 1 kali V2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. P2 nya itu 2, V2 belum diketahui. Maka 1 kali 1 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali V2. Di sini V2 dipindah jadi setengah kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya diubah menjadi pecahan yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi diubah menjadi liter yaitu 0,5 liter. Jadi volume gas yaitu 0,5 liter. Jawabannya di sini adalah A, 0,5 liter. Terus soal yang kelima atau soal yang terakhir adalah dalam satu wadah tertutup gas manual sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal atau V sama dengan volume awal T. Suhu gas berubah menjadi maka jawabannya diketahui ada V1 adalah V, V2 sama dengan 3V, V1 adalah T. Yang ditanya adalah suhu air atau T2. Maka jawabannya adalah V per T sama dengan konstan. V1 per T2 per T1 sama dengan V2 per V2. V1 adalah V, V1 adalah T. V2 3V, V2 nya adalah yang ditanya itu T2. Maaf, itu per 3V per T2. Maka di sini V dicoret jadi 1 per 3, 1 per T sama dengan 3 per T2. Sama dengan T2 adalah 3 per T. Jadi suhu gas berubah 3 kali dari suhu mula-mula. Di sini jawaban yang benar adalah C. Cukup sekian pembahasan kuisnya. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja.